adakah ia mendapat iman di bumi? Saya pernah kanan teks ini ya. Kalau hakim yang begitu brengsek ini mau mengabulkan permintaan janda yang tidak punya hubungan apa-apa dengan dia hanya karena ketekunan dalam meminta, maka lebih lagi Allah yang kasih akan mengabulkan doa orang pilihannya yang mau pilihannya ini masih teman besar yang mau berdoa dengan tekun. Saudara, Bible Exposition Commentary berkata ia berargumentasi dari yang lebih kecil kepada yang lebih besar. Ini dalam bahasa Inggris sesuatu ungkapan yang umum ya, cuma tidak umum sekali di bahasa kita. Kata-kata dalam bahasa Inggris, he argued from the lesser to the greater. Jadi kata-kata from the lesser to the greater, dari yang lebih kecil kepada yang lebih besar. Jadi mula-mula buat yang kecil, hakim tidak ada hubungan pakainya kecil. Ini saja ngabulkan. Sekarang ini baru argumentasi yang lebih besar Allah dengan kita. Jadi itu caranya kan. Ini suatu kalimat yang sebetulnya sangat lazim dalam Inggris, cuma dalam bahasa Indonesia ini sangat tidak umum. Jika seorang janda miskin mendapatkan apa yang layak ia dapatkan dari seorang hakim yang egois, lebih-lebih anak-anak Allah akan menerima apa yang benar dari seorang Bapa surgawi yang penuh kasih. Perhatikan ayat 7 dan 8 sekali lagi ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata padamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Surah poin A. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan tentang ayat 7 dan 8 ini. Pertama, dalam ayat 7a itu ada kata membenarkan. NIV dan NASB bring about justice, mengadakan keadilan atau menghasilkan keadilan. Saya Yesus mengucapkan ini mungkin karena pada saat itu banyak orang Kristen ditindas atau diperlakukan dengan tidak adil. Ini zaman penjajahan, tidak usah heran ya. Apalagi Kristen dimusuhi bukan hanya oleh orang Romawi, tetapi juga oleh orang Yahudi yang non-Kristen. Jadi banyak penindasan, diperlakukan tidak adil. Dengan kata-kata ini Yesus mendorong mereka untuk berdoa dengan tekun supaya Allah menegakkan keadilan bagi mereka. Kedua, orang-orang pilihannya. Ini kata kedua yang saya bahas. Matthew berkata demikian, ada orang-orang dalam dunia yang adalah umat Allah. Orang-orang pilihannya sendiri. Orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih. Rasanya berulang-ulang, tapi ya dalam bahasa Inggrisnya God's people, His elect, His own elect, a choice people, a chosen people. Nah, saya mau menerjemahkan gimana? Jadi akhirnya jadi kayak tumpang tindih tidak karu-karuan pada saat diterjemahkan. Saudara, Efesus 1 ayat 4 dan ayat 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ya saudara, predestinasi itu dilakukan di dalam minus tak terhingga, di dalam kekekalan sebelum sesuatu apapun ada. Dan karena itu pada waktu Allah memilih, tidak ada apapun dalam diri kita yang berperan atau punya andil di dalam menentukan kita dipilih atau tidak dipilih. Kita belum ada, perbuatan tidak ada, beriman belum ada, orangnya sama sekali belum ada. Di sana Dia telah memilih. Tidak ada apapun dari kita menentukan pilihan Allah. Penentuan pilihannya semata-mata didasarkan atas kedaulatannya. Dia mau pilih, Dia pilih. Dia tidak mau pilih, Dia tidak pilih. Dalam saudara poin ketiga ayat 7b. Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? NIV, akankah Ia terus-menerus menunda mereka? RSV dan NASB, akankah Ia menunda lama terhadap mereka? King James dan New King James, sekalipun Ia panjang sabar terhadap mereka. Saya ada pernah saya mengambil terjemahan King James dan mengartikan bagian ini sebagai berikut. Sekalipun Allah sabar terhadap orang-orang jahat yang menindas orang Kristen itu, tapi karena orang-orang Kristennya itu tekun berdoa, Allah mengabulkan doa itu dan bertindak untuk menegakkan keadilan. Saudara, kalau tafsiran ini benar, pada saat kita ditindas betul-betul secara
secara sangat kurang ajar. Boleh saja kita berdoa, Tuhan tegakkan keadilan. Kalau kita berdoa seperti itu dengan motivasi kebencian, maka itu salah. Tapi kalau kita berdoa seperti itu dengan keinginan supaya keadilan ditegakkan, supaya jangan tindakan penindasan seperti ini merajalela, tidak salah berdoa seperti itu. Jadi pada waktu sudah ditindas oleh siapapun dengan alasan apapun, pokoknya penindasan yang tidak benar, kayak tindas miskin, atau karena alasan ras, atau karena alasan agama, atau apapun. Memang kalau baru tindas sekali langsung berdoa seperti itu juga aneh ya. Tapi kalau terus-terusan dan kita sudah tidak betah dengan penindasan itu dan berdoa minta Tuhan menegakkan keadilan, saya tidak anggap itu sebagai sesuatu yang salah. Bisa saja berdoa seperti itu. Sekarang poin keempat, saudara, ayat 8a, ada kata segera. Ini tidak berarti bahwa jawaban doa tidak bisa ditunda sampai lama sekali. Tapi bagaimana kita mengharmoniskan hal ini dengan kata segera dalam ayat 8a ini? Ada beberapa tafsiran, saudara. Pertama, poin A, ada yang mengartikan segera ini sebagai mendadak. Jawabannya segera, jawabannya mendadak datang. Lama tidak datang, lalu mendadak. Tidak pakai tanda-tanda, langsung datang jawabannya. Poin B, jangan lupa bahwa bagi Tuhan 1 hari adalah 1000 tahun, dan 1000 tahun adalah 1 hari. 2 Petrus 3:8. Jadi segera dalam pandangan Tuhan, dalam pandangan kita bisa lama sekali. Yang ketiga, poin C, penundaan Allah bukan penundaan tanpa aktivitas, tapi penundaan yang mempersiapkan. Jadi kita doa, dia langsung jawab kayak si malaikat tadi, langsung dikirim, cuma dihadang si setan dan sebagainya, maka jawabannya jadi lama. Tapi dia bukan menunda dalam bertindak sebetulnya, bukan penundaan tanpa aktivitas, tapi penundaan yang mempersiapkan. The Bible Exposition Commentary berkata demikian. Lalu bagaimana kita menjelaskan penundaan jawaban terhadap doa, khususnya pada waktu Yesus berkata bahwa Allah akan membalas, dalam kurung memberi mereka keadilan, kurung tutup, dengan cepat atau segera. Lukas 18:8. Ingatlah bahwa penundaan Allah bukanlah penundaan dari ketidakaktifan, tetapi dari persiapan. Allah selalu menjawab doa. Kalau tidak, maka Roma 8 ayat 28 tidak bisa ada dalam Alkitab. Allah bekerja dalam segala hal, pada segala waktu, menyebabkan segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mencapai rencananya. Pada saat kita mengirimkan kepadanya suatu permohonan yang sesuai dengan kehendaknya, lihat Yohanes 5 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, Allah mulai bekerja. Kita mungkin tidak melihatnya sekarang, tapi suatu hari jawaban itu akan datang. Dari 3 tafsiran ini, saudara, kalau saya paling condong dengan jawaban tafsiran yang ketiga. Sekarang poin kelima, ayat 8b, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara, orang-orang yang menganut ajaran dispensasionalisme mengatakan bahwa ayat 8b ini menunjukkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kalinya itu tidak ada iman di bumi. Karena orang percaya sudah diangkat ke surga melalui rapture. Jadi kepercayaan terhadap rapture, Yesus datang di awan-awan, yang percaya diangkat semua, yang tertinggal orang tidak percaya. Jadi waktu Yesus datang nanti tidak ada orang punya iman. So keberatan terhadap pandangan ini ya. Pertama, poin A, Yesus tidak berkata bahwa pada kedatangan yang kedua bakal tidak ada iman di bumi. Yesus hanya dalam tanda petik menguatirkan terjadinya hal itu. Dan ia mengajarkan bagian ini justru dengan tujuan supaya hal itu tidak terjadi. Poin B, ini adalah penafsiran yang out of context. Jadi penafsiran dispensasionalis itu out of context karena tidak sesuai dengan tujuan perumpamaan ini. Tujuannya sama sekali tidak ada urusannya dengan Yesus datang dan ada orang beriman dan sebagainya. Jadi saudara, saya berpendapat bahwa kata iman di sini bukan
bukan iman yang menyelamatkan atau saving faith. Harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Iman yang bertekun dalam doa atau pengharapan yang tekun kepada Allah. Itu yang ditekankan. Kalau mandi ayat 7 dan ayat 8 ini bisa menimbulkan penafsiran yang salah yang harus dihindari. Saya baca lagi ayat 7 dan 8-nya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata padamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Pertama saudara, ada orang yang berpendapat bahwa ketekunan adalah satu-satunya syarat yang menyebabkan doa dikabulkan. Jadi sekalipun permintaannya itu jelek, tidak karu-karuan, tapi pokoknya orangnya bertekun, maka itu akan dikabulkan. Tapi saudara, menurut saya ini mutlak tidak bisa diterima. Ini akan bertentangan dengan dua ayatnya. Pertama Matius 7:11 yang mengatakan Tuhan hanya memberikan yang baik kepada kita. Saya bacakan Matius 7:11 ya. Biasanya Matius 7 ini orang baca cuma ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan, siapapun minta akan mendapat. Jadi 7-8, wah senang rasanya, semua doa dikabulkan. Tapi mestinya baca sampai ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan apapun kepada mereka yang minta padanya. Gitu. Tidak ada ya. Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Dan tidak usah diragukan di sini, yang baik itu dari sudut pandangnya dia dan bukan dari sudut pandangnya kita. Kalau kita jadi orang tua dan kita punya anak, anak itu sering minta yang tidak karu-karuan karena dia bodoh. Makan mintanya es krim permen, coklat, dituruti. Bentar lagi game. Kita orang tuanya, kak, permintaannya baik, nangis, nyokot, tak gebuki kamu. Kalau permintaan dia baik, ya oke, kita kasih. Kita sebagai orang tua yang lebih tahu, yang menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Orang tua yang tetap memberikan pada dia tahu permintaan anaknya tidak baik, itu orang tua yang membunuh anaknya sebetulnya. Bahkan kecil pun tidak boleh. Jangan turuti apapun kalau kita tahu permintaannya tidak baik. Dalam kasus kita dengan anak, kita yang orang pintar, anak itu orang goblok. Tapi dalam kasus kita dengan Tuhan, waktu kita berdoa, kitanya yang goblok, tidak peduli kita jemaat, pendeta atau rasul. Tuhannya yang pintar. Kalau Paulus saja, rasul ini, dan ini rasul top, berdoa minta duri dalam daging itu dibuang. 3 kali dia berdoa, Tuhan tidak kabulkan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu dan sebagainya. Dia bisa minta salah kan? Dia bisa minta sesuatu yang tidak baik, yang dia kira baik. Kalau Paulus rasul bisa begitu, apalagi kita. Saya jangan pikir saudara sudah banyak mengerti firman Tuhan, mintanya mesti baik, omong kosong. Karena kita tidak tahu masa depan, apapun yang kita minta bisa tidak baik. Katakanlah misalnya gini ya, semua kalau misalnya terbang, kalau saudara mau terbang ke Jakarta, Medan, ke Kupang, kemana saja lah ya, saya pasti berdoa, Tuhan kasih penerbangan yang lancar, jangan ada kecelakaan, jangan ada delay. Tahu-tahu pesawatnya gak delay. Saudara yang delay waktu perjalanan dari rumah ke airport, macet total sampai sana, telat, pesawat terbang terbang. Saudara minta tak delay kok, tak delay terjadi. Saudara delay, saudara ditinggal. Mamulan, ya apa tuh tadi gini no? Atau saudara merasa adalah baik kalau aku datang tepat waktu lalu aku ikut pesawat. Contohnya pesawatnya ambruk di sana. Waktu di sini saudara tidak tahu. Tuhannya tahu, tak
cepat no datang orang ini, melok sana, mati di sana, tak telat no. Saudara, kita tidak tahu masa depan, tidak memungkinkan kita selalu pintar, selalu bisa goblok. Kita pikir baik, padahal wah, tahu belakangnya, oh ini baru tahu nak baik. Jadi saudara, pada waktu kita minta, Tuhan hanya memberikan yang baik. Yang tidak baik Dia tidak berikan. Dia bukan Bapak yang memanjakan, apapun diminta dikasih. Ya bapaknya orang-orang karismatik seperti itu barangkali, karena mereka percaya seperti itu. Apapun yang diminta, pokok tekun beriman, jengking terus, tambahi puasa sedikit, mesti dikasih. Omong kosong. Bukan bapakku, bapak dia barangkali. Poin B, saudara. 1 Yohanes 5:14 mengatakan Allah hanya mengabulkan doa kita kalau doa itu sesuai dengan kehendak atau rencananya. Dia punya rencana, dan itu harus terlaksana setiap detailnya tanpa kecuali. Pada waktu doa kita tidak sesuai, jangan berharap dan jangan mimpi Allah akan ubah rencananya lalu kabulkan doa kita. Tidak. Jangankan kita, Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin bila cawan ini lalu daripadaku, cuma karena dia orang suci ditambahi, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dan Tuhan tidak bisa, tidak, cawan tidak tak lalu kan, kamu minum. Berarti sebetulnya doa itu sendiri tidak dikabulkan. Cuma secara keseluruhan, karena ada permintaan terakhir itu tetap dikabulkan betulnya, kehendak Bapak yang jadi. Tapi permintaannya, keinginannya tidak. Kalau Yesus saja bisa, karena tidak sesuai rencana Allah lalu ditolak, lebih-lebih kita. Satu yang inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepada yang menurut kehendaknya. Jadi ada 2 syarat ya. Doa kita dikabulkan kalau doa itu baik dari sudut pandang Allah. 2, doa kita dikabulkan kalau doa kita sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita masuk ke poin yang kedua, ada orang yang berkata bahwa kalau kita berdoa dengan tekun, maka kita bisa mengubah kehendak atau rencana Allah. Ini pandangan Armenian, dan ini bagi saya pandangan bodoh. Karena kehendak Allah dalam arti rencana Allah yang kekal tidak bisa berubah. Pikir ya, Allah itu maha tahu, maha bijaksana. Oh, Dia buat rencana, mestinya secara logika saja rencana itu pasti terbaik. Kalau Dia ubah, loh, waktu merencanakan Dia tahu kan itu bakal diubah. Ada apa direncanakan di sana, diubah di situ? Kan konyol. Dan kalau di sana Dia membuat rencana terbaik, oh dia ubah. Bukankah menjadi bukan yang terbaik? Apakah Dia mau mengubah dari yang terbaik menjadi yang tidak terbaik? Itu tidak masuk akal sama sekali kan? Jadi saudara, rencana kekal Allah itu tidak bisa berubah dan akan dilaksanakan setiap detailnya tanpa kecuali. Mari kita melihat beberapa ayat ini ya. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ya saudara, Dia bukan manusia. Anak manusia bisa menyesal. Oh, sudah rencanakan gini, ketun aku salah rek. Allah tidak bisa. Memang ada ayat-ayat Allah menyesal, tapi dari sudut pandang manusia. 1 Samuel 15 ayat 29, laki sang mulia dari Israel tidak berdusta dan dia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Mazmur 33 10-11, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi ini mengkontraskan, kalau orang bangsa-bangsa, suku bangsa Dia gagalkan, tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Yang bilang bisa berubah itu tidak pernah baca ayat ini. Yesaya 14 ayat 24, 26, 27. Tuhan semesta alam telah bersumpah, firman-Nya, sesungguhnya seperti yang ku maksud demikianlah akan terjadi.
Dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Bagaimana terlaksana kalau rancangannya diubah? Ayat 26, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Tidak ada siapapun apapun yang bisa membuat Allah melaksanakan rencananya. Yesaya 25 ayat 1, ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi namamu, sebab dengan kesetiaan yang teguh Engkau telah melaksanakan rancanganmu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Setia, kesetiaan yang teguh, yang laksanakan terus rencana yang dulu itu. Tidak akan diubah. Yesaya 43 ayat 13, juga seterusnya aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Yesaya 46 10-11, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segera kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buah dari timur dan orang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku tidak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku tidak melaksanakannya. Yeremia 4 ayat 28 yang terakhir, karena hal ini bumi akan berkabut dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Rentetan ayat semua mengatakan kalau Allah rencanakan, nggak bisa dia ubah, dia mesti laksanakan semua. Perhatikan juga saudara Matius 6 ayat 10 dan Matius 26 ayat 39 dan 42 yang menunjukkan kita yang harus menyesuaikan doa kita dengan kehendak Tuhan dan bukan sebaliknya. Matius 60 ini doa Bapa kami ya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Matius 26 39 42, doa Yesus di Taman Getsemani. Saya baca hanya yang saya garis bawahi, janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat bagian bawah, jadilah kehendakmu. Saudara, ada orang yang menganggap bahwa dalam kasus Raja Hizkia, doa Hizkia berhasil mengubah rencana Allah. Dia sudah diberitahu, Tuhan kasih tahu, Tuhan yang ngomong, kamu akan mati. Dia sakit, sakitmu bawa mati, pokoknya mati. Hizkia nangis berdoa. Lalu Yesaya dikirim, Oke, aku perpanjang umurmu 15 tahun lagi. Apakah Hizkia mengubah rencana Allah? Menurut saya laki-laki salah, saudara, kalau dikatakan demikian. Akan bertentangan dengan banyak ayat di atas, dan kita tidak boleh menafsir ayat bertentangan ayat. Jadi saya berpendapat bahwa dalam kehendak atau rencana kekal Allah memang sudah direncanakan Hizkia sakit, diberitahu mati, lalu dia berdoa dan dia sembuhkan, umurnya tambah 15 tahun lagi. Semua sudah masuk rencana Allah. Dengan demikian doa Hizkia tidak mengubah kehendak Allah atau rencana Allah, tapi sebenarnya sesuai dengan kehendak Allah. Loh, apakah Allah yang dusta benar kamu akan mati? Enggak. Kalau seandainya dia ada doa mati sungguhan, jadi maksudnya penyakit ini memang penyakit yang Tuhan membawa kematian, Allah beritakan, tapi dia berdoa, dikabulkan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi rencana Allah tidak ada perubahan. Dia berdoa sesuai kehendak Allah dan dikabulkan. Calvin berkata demikian, mereka harus mendesak dan terus-menerus dalam doa-doa mereka kepada Allah Bapa, sampai akhirnya mendapatkan dari Dia apa yang kelihatannya Ia tidak mau berikan. Bukan bahwa oleh doa-doa kita mendapatkan kemenangan atas Allah dan membengkokkan Dia dengan perlahan-lahan dan dengan segan pada belas kasihan. Tetapi karena fakta-fakta yang sesungguhnya tidak segera menunjukkan dengan jelas bahwa Ia dengan murah hati mendengarkan doa kita. Jadi saudara, dalam mendengarkan doa kita, Allah seringkali kelihatannya tidak peduli doa kita. Ingat tadi Yesus ya,
waktu perempuan Kanaan. Dia tidak jawab, rasanya kayak tidak peduli. Sering kelihatan tidak peduli, rasanya tidak peduli. Yang suruh kita bergantung pada perasaan itu siapa ya? Tidak ada, saudara. Hanya pada waktu kita bertekun dalam doa, Dia akan kabulkan doa kita. Dan dengan itu menunjukkan bahwa sebetulnya dari tadi pun Dia mendengar, Dia peduli, tetapi memperlihatkan sikap tidak peduli hanya untuk menguji kita. Saudara, pandangan reform tentang doa ini tidak boleh menyebabkan kita tidak tekun dalam doa. Reform percaya Allah punya rencana, doa kita tidak bisa mengubah rencana Allah. Kalau kita percaya ini, kita percaya kebenaran. Ini doktrin reform. Tapi saudara, hati-hati, sangat bisa orang percayanya benar, tapi akhirnya prakteknya jadi salah. Gara-gara kepercayaan yang benar, dia mempraktekannya salah. Misalnya, dia percaya Allah punya rencana, pasti terjadi. Doanya dia bisa mengubah. Prakteknya dia doa, katakanlah minta keluarganya bertobat gitu ya. Doa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 10 hari, setengah tahun, sudah sesuai doa gak dikabulkan. Reprobate. Ini reprobate, bukan elek. Ini bukan orang pilihan. Allah tidak merencanakan dia selamat. Mandek doanya. Lo tahu dari mana? Bedek-bedek kan? Nebak-nebak kan? Nah ini yang membuat salah, nebak-nebaknya yang salah. Kepercayaannya benar, Allah punya rencana pasti terjadi, doa tidak bisa mengubah. Tapi pada waktu mempraktekkan jadi salah. Sangat banyak hal itu ya. Orang percaya predestinasi, Allah sudah memilih dan itu tidak bisa berubah. Benar kepercayaannya, tapi waktu praktekkan nginjili orang, baru injil 3-4 kali, dakwah bertobat, keras kepala, tegar teguk, memang tidak dipilih, mandek, kami jadi kamu. Akhirnya terjadi yang orang sering kali katakan, gereja yang tidak percaya predestinasi justru mengumpulkan orang-orang pilihan lebih banyak dari gereja yang percaya dan mengajarkan predestinasi. Jadi saudara, pandangan benar dalam praktek harus hati-hati untuk tidak lalu doa secara tidak tekun dan terlalu cepat menyimpulkan doaku gak sesuai rencana Allah, tak terus notoh, tidak ada gunanya. Kita tidak pernah tahu itu, saudara. Sekarang kita masuk dalam poin yang terakhir, ketekunan dalam doa. Karena mari kita perhatikan secara khusus ketekunan dari janda itu ya. Ketekunan dari janda itu terlihat dari banyak hal. Pertama dalam ayat 3, selalu datang. Kedua dalam ayat 4, beberapa waktu lamanya. Berselang waktu lama, tapi dia tidak putus asa. Ketika dalam ayat 5, terus saja ia datang. Dan keempat ayat 5b, dan akhirnya menyerang aku. Ini kata-kata si hakimnya. Terjemahan kita, menyerang aku. Dan akhirnya menyerang aku. Masa si janda ini tidak dikasih terus lalu nunjuk ke hakimnya? Gak bakal berani ya. Terjemahan ini kan agak aneh kan. Akhirnya menyerang aku. NIV, NASB dan RSV, wear me out, melelahkan atau menyembuhkan aku. King James, weary me, melelahkan atau menyembuhkan aku. Sama ya. Sekalipun dalam poin ini ya, terjemahan Alkitab Indonesia berbeda dengan bahasa Inggris, tapi kitab suci Indonesianya tidak bisa disalahkan secara mutlak. Ada kemungkinan dia benar, karena kata Yunani yang dipakai hupopiaze itu bisa berarti pertama memukul, betul-betul memukul, menyerang ya, memukul pada bagian di bawah mata sehingga mata menjadi biru. Kata ini juga digunakan dalam 1 Korintus 9 ayat 27, lihat terjemahan NIV dan NASB. Kedua, hupopiaze bisa diartikan lelah karena desakan yang terus-menerus. Jadi terjemahan dari kitab suci bahasa Inggris ngambil arti kedua, terjemahan Alkitab Indonesia ngambil arti pertama. Ada yang menggabungkan kedua arti itu.
dan menafsirkan sebagai berikut. Janda itu terus ganggu aku terus sehingga aku gak bisa tidur. Kalau orang gak bisa tidur gimana? Seringkali matanya sini biru ya. Matanya biru seperti bekas dipukul. Sekarang yang kelima. Selanjutnya dalam ayat 7 Yesus menggunakan istilah siang malam yang jelas juga menunjukkan ketekunan. Saya kira itu tidak boleh di hurufiahkan ya. Tapi kalau dihurufiahkan itu sedikitnya menunjukkan kita mesti berdoa 2 kali sehari, siang dan malam, sekali-sekali, 2 kali. Tapi saya lebih setuju arti yang terus menerusnya. Semua hal ini betul-betul menunjukkan ketekunan yang luar biasa dari janda itu. Dan ini harus kita tiru dalam kehidupan doa kita. Mari kita lihat Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan pada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Kata-kata jangan biarkan dia tinggal tenang pada awal ayat 7 oleh King James diterjemahkan give him no rest. Jangan beri dia Allah ya, istirahat. Perintah terus, jangan beri dia istirahat. Memang Allah tidak butuh istirahat, tapi saya mengerti ini digambarkan dia sebagai orang. Diminta terus sampai rasanya kayak dia tidak bisa istirahat. Saudara, banyak orang yang berdoa dengan tekun dan mereka berhasil. Contoh perempuan Kanaan tadi dalam Matius 15. Contoh yang lain Elia dalam 1 Raja 18 ayat 42 dan 45. Contoh yang lain lagi jemaat gereja abad pertama dalam Kisah Rasul 12 ayat 5. Contoh lain lagi Israel dalam Hakim-Hakim pasal 20. Baca semuanya. Karena itu saudara, kita semua harus berdoa dengan tekun. Saya berikan contoh-contoh yang untuk mana kita harus berdoa dan berdoa dengan tekun. Dalam persoalan pengudusan diri kita, pernah berdoa minta lebih kudus enggak? Ingat ya, pengudusan itu majunya luar biasa sukar. Nggak mundur tuh bagus kok. Ini minta maju. Ini sukar luar biasa. Sehingga sangat butuh ketekunan dalam doa untuk hal ini. Lalu dalam menghadapi problem-problem kita, ada problem yang didoakan bentar selesai, bisa. Tapi ada problem yang terus didoakan puluhan tahun, gak mari-mari problemnya. Doa dalam persoalan gereja atau pelayanan ini tidak ada habisnya, saudara. Kalau saudara tekun, mandek semua doa, mandek juga gerejanya bisa-bisa. Dalam meminta pertobatan dari orang yang kita kasih, saya dulu doakan ayah saya itu sedikitnya 2 kali per hari, dan tidak tahu berapa puluh tahun. Saya tidak yakin sampai sekarang bahwa dia matinya dalam Kristus. Tapi setidaknya saya doa bertekun berpuluh-puluh tahun mendoakan dia 2 kali sehari. Tetap bisa dikabulkan. Tapi saya yang jelas kita dituntut bertekun. Mau kerja bertekun dalam doa. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau telah pimpin serta berkat yang sepanjang acara firman. Ampuni kami kalau kami kurang atau tidak berdoa. Ampuni kalau kami hanya berdoa untuk hal-hal yang enak bagi kami. Ampuni kalau kami seringkali menyerah dalam doa. Tolong kami banyak berdoa. Halangan apapun yang menyebabkan kami tidak berdoa, bantu kami untuk mengatasi halangan itu sehingga kami berdoa, bahkan berdoa dengan tekun. Hal-hal penting yang seharusnya kami doakan dan tidak atau belum kami doakan, tunjukkan kepada kami Tuhan,
Dan tolong kami mulai mendoakan dan tekun mendoakan. Gereja ini banyak menekankan firman, tapi kami khawatir kalau kami hanya menekankan firman tapi tidak menekankan doa, itu akan berakhir dengan kehancuran gereja ini. Biar Engkau jadikan kami pendoa-pendoa yang bisa mendukung bukan hanya gereja ini, tapi seluruh kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.